Hai semua, hari ini saya akan berbagi cara mengambil data. Jadi kita sudah belajar mengambil data dari website Yahoo Finance, ada juga investing.id, ada juga idx.co.id. Nah sekarang ada satu sumber baru yaitu di KSEI. KSEI itu singkatan dari Custodian Central Efek Indonesia. Datanya berbentuk TXT seperti di samping. Nah, saya akan mengajarkan bagaimana cara mengubah data yang TXT ini menjadi kolom Excel seperti di bawah. Nah, langsung saja. Pertama-tama kita buka dulu untuk file dari TXT-nya. Jadi kita ke website KSEI ya. Langsung saja ksei.co.id. Nah, kemudian di sini Anda akan melihat di bagian sini ya, kita ke unduh kepemilikan efek. Master file efek juga sama, dua-duanya bisa dipakai. Sini datanya ada per September, Agustus, kita coba perambil data September. Nah, kemudian di sini dia akan di-download. Filenya kita ekstrak, kemudian tampilannya seperti ini. Saya agak geser sedikit. Nah, jadi ini adalah tampilan data daripada TXT. Nah, selanjutnya data TXT ini kita akan pindahkan ke Microsoft Excel. Pertama, Anda copy semua, Ctrl C ya. Kemudian buka file Excel. Oke, new. Nah, di Excel kita belajar sedikit nih, mungkin hal baru ya. Pertama, paste dulu, Ctrl V. Nah, ini datanya belum rapi, Bapak Ibu. Jadi supaya rapi, di sebelah kanan bawah, kiri bawah ini kita klik text import wizard. Oke. Kemudian pilih next. Nah, di sini klik others ya. Masukkan string. Saya nggak tahu bahasanya apa. Ini bukan L, juga bukan I, tapi dia string. Dia kalau di keyboard ya, di atasnya garis miring. Jadi shift garis miring. Kalau di keyboardnya MacBook dekat enter, tapi kalau keyboardnya komputer Windows harusnya juga dekat-dekat enter. Ya, jadi dia seperti I, tapi string namanya, garis lurus. Atau koreksi kalau saya salah. Ya, tapi saya tahu ini garis lurus. Nah, kalau Anda benar, dia sudah akan terbagi seperti ini. Oke, kalau Anda masukin L, ya nggak rapi dia. Kalau masukin I besar juga nggak rapi. Tapi kalau kita pakai string, nah dia jadi rapi. Kalau sudah, klik finish. Nah, datanya sudah ada. Ya. Jadi ini ada tanggal, kode, tipe. Ya, tipenya ada banyak ya. Ada saham, ada obligasi, ada equity crowdfunding. Kita cuma butuh equity-nya aja. Nah, ini SEC number, artinya securities number. Jumlah saham beredarnya ada berapa. Ini harga. Nah, local ini artinya IS. IS itu mungkin institusi seperti ini. Ya. CP korporasi, TF saya nggak tahu apa, IB mungkin investment bank, ya. MF ini mutual fund, SC ini sekuritas, ya. Jadi ini istilah-istilahnya ini. Ya. Nah, ada total dan kemudian ada foreign. Jadi dia menunjukkan dari saham yang dimiliki ini, yang dimiliki oleh lokal berapa, yang dimiliki oleh orang asing berapa. Cuman kalau saya tidak salah datanya ini tidak konsisten karena ada yang mengambil porsi free float-nya saja. Free float itu artinya jumlah saham yang bukan dimiliki oleh pemegang saham pengendali. Ada juga yang ngambil semuanya. Ya. Nah, tapi dalam konteks kalau kita butuh harganya, kita cuma butuh 4 kolom ini. Pertama kita pilih dulu ya ekuitas ya. Jadi Anda Ctrl Ctrl A ya. Kalau Anda blok semua, ini banyak sekali datanya. Soalnya. Di Ctrl A, ya. Di data, pilih filter. Nah, klik. Nah, yang tadi saya katakan, ada data commercial paper, corporate bond, dire, EBA, equity. Nah, yang kita butuhkan itu hanya equity aja. Jadi kita pilih equity.
Nah, ini. Nah, ini jadi yang muncul hanya data saham tok. Yang bukan saham itu dikeluarkan. Nah, data yang saya butuhkan, tanggal, kode, ya. Kalau mau diambil ini silakan, enggak juga nggak apa-apa. Securities number, price. Atau ya kalau mau blok 55-nya juga boleh. Seperti itu. Saya copy. Kemudian saya paste di halaman berikutnya. Nah, formatnya saya ubah jadi ubah jadi yang lebih user friendly. Number. Nah, ya sebenarnya saya sudah dapat nih. AALI per akhir September harganya berapa? ABBA per akhir September harganya berapa? Jadi semua saham Indonesia datanya sudah kita dapatkan. Kalau kita tarik data yang September, kalau kita scroll sampai ke bawah, harusnya ada 700-an. Ya, 788. Kalau kurang ininya 787. Nah, kalau misalkan saya kalikan antara securities number dengan price, ini kita dapat namanya market caps. Jadi kapitalisasi pasar. Kita kalikan dua angka ini. Nah, jadi kalau saya copy ke bawah, kemudian saya short ya, filter, kemudian saya short, descending. Nah, jadi saya tahu nih per September 2021 yang paling besar di Indonesia itu Bank BCA. Market cap-nya 862 triliun. Selanjutnya BRI 583, Telkom 365, Bank Mandiri 286, Astra 222, Arto wah sudah 209, hebat sekali. TPIA 155, Unilever 150, HMSP 19 dan seterusnya. Jadi kalau kita mau tahu siapa perusahaan terbesar di Indonesia dan kemudian dia punya market cap berapa, nah itu bisa kita hitung dengan cara ini. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu cara mengambil data dari KSEI. Kalau kalian mau buat datanya bulanan, misalnya Agustus, September, Oktober, November, tinggal mengulang aja langkah ini dengan data yang ada di KSEI. Kalau saya tidak salah, harusnya tersedia mungkin 3-5 tahun terakhir. Nah, jadi ini juga merupakan salah satu alternatif cara untuk mendapatkan data harga, jumlah saham beredar, dan juga market cap daripada saham-saham Indonesia. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Kalau misalnya Anda merasa terbantu dari website ini, YouTube ini, tolong bantu saya dengan cara like dan subscribe. Terima kasih semuanya, semoga sehat selalu.